Ya itu kan proses hukum ya. Proses hukum ini kan tahapan-tahapannya sudah jelas. Nah apalagi itu proses pencekalan saudara Roy Suryo katanya kan. Bahwa pencekalannya sudah habis. Nah artinya kalau dia sudah habis ya berarti penegak hukum seharusnya memperpanjang kan. Memperpanjang pencekalan saudara Roy tersebut. Jadi kalau saya lihat ya aparat penegak hukum ya harusnya kalau seperti itu tidak perlu menunggu, harusnya melakukan secepatnya perpanjangannya. Ya kalau terkait sprindik yang disebutkan itu bahwa tidak disampaikan itu kan bisa ditanyakan kepada aparat penegak hukum ya bahwa tidak sampai di alamat yang dimaksud atau tidak sampai kepada yang bersangkutan. Karena kuasa hukum juga kan biasanya aparat penegak hukum kan kepolisian atau pihak kejaksaan itu kan mengirimkan surat sesuai dengan alamat rumah atau alamat tempat tinggal yang bersangkutan. Jadi kalau itu kita tidak bisa mencampuri ya, karena seharusnya pengacara yang bersangkutan langsung mempertanyakan hal tersebut kepada pihak aparat penegak hukum. Ya KUHP baru kan memang sudah berlaku. Nah ya sekarang kalau aparat penegak hukum menegakkan berdasarkan KUHP yang baru, yaitu sudah menjadi bukan atensi ya. Memang itu undang-undang sudah disahkan oleh anggota DPR RI Komisi 3 dan KUHP-nya sudah mulai berlaku dari tahun ini. Dan itu harus dilaksanakan KUHP baru itu. Ya sah tidak sahnya penetapan tersangka kan bukan atas permintaan pengacara ya kan. Sah tidak sahnya keputusan hukum itu harus disahkan oleh hakim, harus ada keputusan hukum tetap dari pengadilan ataupun dari pihak berwenang gitu. Jadi saya rasa ya kalau permintaan ya sah-sah saja, namanya klien pendamping hukum. Iya kan pokok perkaranya kan jelas ijazah. Dan penegak hukum kan menetapkan saudara Roy tersangka itu kan belum ada inkrah keputusan hukumnya. Jadi secara hukum ya harus ada keputusan hukum yang final dan menetapkan saudara Roy itu tidak sebagai tersangka lagi. Artinya keputusan hukum yang final mengikat, yang ada keputusan dari pengadilan. Jadi nggak bisa kita buat alibi atau ini bahwa itu tidak sah. Nah, bahwasanya pengacaranya berargumentasi seperti itu ya sah-sah saja, namanya pengacaranya begitu. Ya kalau namanya usaha ya, namanya usaha, argumentasi ya sah-sah saja. Tapi kan harus dipahami oleh ahli hukum atau pengacaranya Dr. Tipa. Ini kan konteksnya kan ijazah. Kenapa sih kalau konteks ijazahnya enggak to the point aja langsung sidang? Kan pembuktian ijazah ini. Gitu. Kan mereka menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya udah, langsung ke pokok perkara aja. Ngapain muter-muter pra-peradilan gitu. Ya namanya statusnya Dr. Tipa ini kan klaster kedua ya, yang sudah ditetapkan ter-TSK oleh Polda Metro Jaya dan masuk ke tahapan persidangan. Namanya orang usaha, lepas dari itu ya dia sah-sah saja. Tapi kan itu lari dari pokok perkara. Pokok perkara apa yang menjadi selama ini yang dia sampaikan di berbagai media bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jadi ini kan pembuktian. Nah, pembuktian secara hukumnya kan yang harus dilakukan, bukan melakukan ya namanya dia usaha upaya untuk mendapatkan SP3 tidak dapat, ya melakukan pra-peradilan. Ya tinggal sekarang diikutin aja lah apa proses hukum yang sekarang ada di di
penegakan hukum kita, gitu. Ya kalau hadir tidak hadir itu kan nanti kalau tidak hadir kan pengadilan atau penegak hukum bisa melakukan upaya paksa. Nah, dan ini kan kalau pihak pengadilan meminta yang bersangkutan hadir ya harusnya hadir. Kan kehadiran itu untuk menjelaskan apa yang menjadi persoalan hukum yang saudara Dr. Tipa disangkakan, begitu. Ya itu kan proses hukum ya. Proses hukum ini kan tahapan-tahapannya sudah jelas. Nah apalagi itu proses pencekalan saudara Roy Suryo katanya kan, bahwa pencekalannya sudah habis. Nah artinya kalau dia sudah habis ya berarti penegak hukum seharusnya memperpanjang kan, memperpanjang pencekalan saudara Roy tersebut. Jadi kalau saya lihat ya aparat penegak hukum ya harusnya kalau seperti itu tidak perlu menunggu, harusnya melakukan secepatnya perpanjangannya. Ya kalau terkait sprindik yang disebutkan itu bahwa tidak disampaikan, itu kan bisa ditanyakan kepada aparat penegak hukum ya, bahwa tidak sampai di alamat yang dimaksud atau tidak sampai kepada yang bersangkutan. Karena kuasa hukum juga kan biasanya aparat penegak hukum kan kepolisian atau pihak kejaksaan itu kan mengirimkan surat sesuai dengan alamat rumah atau alamat tempat tinggal yang bersangkutan. Jadi kalau itu kita tidak bisa mencampuri ya, karena seharusnya pengacara yang bersangkutan langsung mempertanyakan hal tersebut kepada pihak aparat penegak hukum. Ya KUHAP baru kan memang sudah berlaku. Nah ya sekarang kalau aparat penegak hukum menegakkan berdasarkan KUHAP yang baru, yaitu sudah menjadi bukan atensi ya. Memang itu undang-undang sudah disahkan oleh anggota DPR RI Komisi 3 dan KUHAP-nya sudah mulai berlaku dari tahun ini. Dan itu harus dilaksanakan KUHAP baru itu. Ya sah tidak sahnya penetapan tersangka kan bukan atas permintaan pengacara ya kan. Sah tidak sahnya keputusan hukum itu harus disahkan oleh hakim, harus ada keputusan hukum tetap dari pengadilan ataupun dari pihak berwenang gitu. Jadi saya rasa ya kalau permintaan ya sah-sah saja, namanya klien pendamping hukum. Iya kan pokok perkaranya kan jelas ijazah. Dan penegak hukum kan menetapkan saudara Roy tersangka itu kan belum ada inkrah keputusan hukumnya. Jadi secara hukum ya harus ada keputusan hukum yang final dan menetapkan saudara Roy itu tidak sebagai tersangka lagi. Artinya keputusan hukum yang final mengikat, yang ada keputusan dari pengadilan. Jadi nggak bisa kita buat alibi atau ini bahwa itu tidak sah. Nah, bahwasanya pengacaranya berargumentasi seperti itu ya sah-sah saja, namanya pengacaranya begitu. Ya kalau namanya usaha ya, namanya usaha, argumentasi ya sah-sah saja. Tapi kan harus dipahami oleh ahli hukum atau pengacaranya Dr. Tipa. Ini kan konteksnya kan ijazah. Kenapa sih kalau konteks ijazahnya enggak to the point aja langsung sidang, kan pembuktian ijazah ini gitu kan. Mereka menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya udah langsung ke pokok perkara aja, ngapain muter-muter pra peradilan gitu. Ya namanya statusnya Dr. Tipa ini kan klaster kedua ya, yang sudah ditetapkan TSK oleh Polda Metro Jaya dan masuk ke tahapan persidangan. Namanya orang usaha, lepas dari itu ya dia sah-sah saja. Tapi kan itu lari dari pokok perkara. Pokok perkara apa yang menjadi selama ini yang dia sampaikan
di berbagai media bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jadi ini kan pembuktian. Nah, pembuktian secara hukumnya kan yang harus dilakukan, bukan melakukan ya namanya dia usaha upaya untuk mendapatkan SP3 tidak dapat, ya melakukan pra peradilan. Ya tinggal sekarang diikutin aja lah apa proses hukum yang sekarang ada di di penegakan hukum kita gitu. Ya kalau hadir tidak hadir itu kan nanti kalau tidak hadir kan pengadilan atau penegak hukum bisa melakukan upaya paksa. Dan ini kan kalau pihak pengadilan meminta yang bersangkutan hadir ya harusnya hadir. Kan kehadiran itu untuk menjelaskan apa yang menjadi persoalan hukum yang saudara Dr. Tipa disangkakan begitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.